Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat adik-adik semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal tentang bentuk akar. Jadi ini ada bentuk akar. Jadi prinsip dari bentuk akar yaitu kalau A akar C ditambah B akar C. Ya, dalam akar ini angkanya sama. Jadi bisa dijumlahkan. Jadi A ditambah B dalam kurung akar C. Contoh, misalkan 7 akar 2 ditambah 3 akar 2. Jadi ini kan dalam akar sama, jadi bisa dijumlahkan. 3 ditambah 7 dalam kurung akar 2. 7 ditambah 3, 10 akar 2. Terus di soal ini ada dalam akar ada yang sama ya. Jadi 4 dan 3. Jadi kalau kita kerjain, ini kita jumlahkan jadi 4 tambah 3 dijumlah aja. 4 tambah 3 dalam kurung akar 3. 4 ditambah 3, 7 akar 3 ditambah. Nah, ini masih ada 3 akar 4, kita tulis lagi. 3 akar 4. Karena dalam akar ini beda, maka nggak bisa dijumlahkan. Jadi ini udah jawaban terakhir ya. Jadi jawabannya kita cari yang sama, jadi yang B. Sebelum masuk ke soal selanjutnya, kita akan belajar tentang selisih kuadrat. Jadi selisih kuadrat itu adalah ini jika A dikurangi B dikali sekawannya A plus B. Ini hasilnya adalah A kuadrat dikurang B kuadrat. Contohnya 3 ditambah akar 2. Nah, dikali sekawannya. Sekawannya negatif ya. 3 min akar 2. Jadi ini hasilnya adalah 3 dikuadratin dikurangi akar 2 dikuadratin. 3 dikuadratin 9, akar 2 dikuadratin ini adalah 2. 9 dikurangi 2 hasilnya adalah 7. Contoh lagi, akar 5 ditambah akar 3. Kalau kita kalikan sekawannya, jadi akar 5 dikurang akar 3. Jadi ini hasilnya sama dengan akar 5 ini dikuadratin dikurang akar 3 dikuadratin. Akar 5 dikuadratin, akarnya hilang. Akar 3 dikuadratin, akarnya hilang juga. 5 dikurangi 3, jadi hasilnya adalah 2. Contoh lagi, misalkan akar 4 dikurang akar 3. Nah, kalau min jadi nanti sekawannya jadi plus. Jadi akar 4 ditambah akar 3. Jadi ini sama dengan akar 4 ini dikuadratin dikurang akar 3 dikuadratin. Akar 4 dikuadratin 4, akar 3 dikuadratin 3. 4 dikurangi 3, jadi hasilnya adalah 1. Nomor 2, ini ada bentuk akar ya. Jadi ini caranya dirasionalin. Jadi dirasionalin itu penyebutnya dijadikan bilangan bulat. Jadi ini caranya dikali sekawannya. Ini minus, jadi sekawannya adalah positif. Jadi akar 2 ditambah akar 3. Kalau yang bawah dikali, yang atas juga dikali. Karena kalau dicoret nanti hasilnya 1 kan. Ini istilahnya itu adalah angka bantu aja. Yang bawah kita kerjakan dulu ya. Jadi akar 2 dikurang akar 3. Terus dikali akar 2 ditambah akar 3. Jadi selisih kuadrat. Jadi yang depan dikuadratin, terus dikurang yang belakang dikuadratin. Akar 2 dikuadratin, akarnya hilang, jadi tinggal 2. Akar 3 dikuadratin, 3. 2 dikurangi 3, min 1. Terus kita masukin ke yang atas. Jadi 5 kita tulis dikali akar 2 ditambah akar 3.
Yang bawah udah dapat min 1 kan? Dapat min 1. 5 dibagi min 1, jadi min 5. Min 5 dalam kurung masih akar 2 ditambah akar 3. Kalau penjumlahan ini sifatnya komutatif. Jadi min 5, jadi akar 3 bisa ditulis di depan. Akar 3 ditambah akar 2. Oke, kita cari jawaban yang sama. Jawabannya yang sama adalah yang A. Soal nomor 3 ini merasionalkan penyebut. Jadi merasionalkan penyebut, jadi ini mudahnya itu adalah dikali sekawan. Jadi yang bawah dijadikan bilangan bulat ya. Kalau kita tulis 7 ditambah 3 plus akar 2. Jadi ini pakai selisih kuadrat 3, ini plus, temannya adalah minus. 3 minus akar 2. Yang atas juga dikali 3 minus akar 2. Terus yang bawah, jadi ini 3 dikuadratin ya. Yang depan dikuadratin, dikurang. Yang belakang dikuadratin juga. Yang atas masih kita tulis tetap 7 dikali 3 min akar 2. Yang bawah 3 dikuadratin 9. Akar 2 dikuadratin. Jadi akarnya hilang, tinggal 2. Ini yang atas tetap 7 dikurangi 3 akar 2. 9 dikurangi 2, 7 ya. Jadi ini kalau ditulis 7, 3 min akar 2 dibagi dengan 7. 7 bisa dicoret nih. Jadi kalau dicoret, jadi kalau dibagi kan jadi 1 kan? Atau bisa dicoret sama aja. Dia hasilnya adalah 3 min akar 2. Jadi jawabannya yang A. Soal nomor 4. Jadi ini yang bawah ada salah penulisan soal. Jadi yang bawah itu akar 2 ditambah akar 3 sama dengan A ditambah B akar 6. Oke, yang sebelah kiri kita rasionalkan dulu. Jadi dikali, jadi akar 2 dikurang akar 3. Yang atas juga akar 2 dikurang akar 3. Kalau yang bawah hasilnya selisih kuadrat ya. Jadi akar 2 dikuadratin dikurangi akar 3 dikuadratin. Kalau yang bawah langsung akar 2 dikuadratin, akarnya habis jadi 2. Akar 3 dikuadratin 3. Jadi yang bawah jadi min 1. Kalau yang atas, jadi ini dikali pelangi nih. Akar 2 dikali akar 2, akarnya habis 2. Akar 2 min akar 3, min akar 6. Min akar 6. Min akar 3 dikali akar 2, min akar 6 juga ya, akar 6. Min akar 3 dikali min akar 3, jadi min akar 3 dikali min akar 3, jadi akarnya habis. Min dikali min positif. Jadi ini ada yang bisa dijumlah, 2 ditambah 3, 5. Min akar 6 dikurangi min akar 6, jadi ada 2 ya, 2 akar 6. Terus kita lanjutkan, 5 dikurangi 2 akar 6. Yang bawah hasilnya adalah min 1. Min 5 dibagi min 1, 5 dibagi min 1 ini jadi min 5. Min 2 dibagi min 1, min dibagi min, ini adalah positif 2 akar 6. Nah ini udah sama dengan ini, kita tulis lagi, sama dengan A ditambah B akar 6. Jadi udah persamaan. Yang depannya akar 6, 2 ya, sama dengan B. Jadi B nya sama dengan 2. Oke, B nya sama dengan 2. Terus min 5 sama dengan A, jadi A nya min 5 ya. Kalau dijumlah, pertanyaannya A ditambah B, 2 ditambah min 5, jadi min 3. Soal nomor 5, ini akar dari 0,16. Jadi ini bisa ditulis akar dari 16 per 100. Jadi
kalau sifat akar ya, akar A per B. Jadi ini bisa ditulis akar A dibagi akar B. Jadi ini sama dengan akar 16 dibagi akar 100. Akar 16 adalah 4, akar 100 10. Terus yang ini 25 dibagi 10.000 ya. Jadi akar 0,0025. Jadi ini akar dari 25 dibagi 10.000. Jadi bisa ditulis akar 25 dibagi akar dari 10.000. Akar 25 5. Akar dari 10.000 100. Terus yang ini akar dari 0,3025. Nah, ini tuh akar dari 3025 dibagi 10.000. Akar dari 10.000, kalau kita tulis akar dari 3025 dibagi akar dari 10.000. Yang bawah akar 10.000 100 ya. Akar 3025. Sebelumnya kita harus paham dulu perkalian yang 5 dikali 5 ya. 5 dikali 5 ini sama dengan 25. Terus 15 dikali 15. Jadi belakangnya pasti 25. Setelah angka 1 kan 2 kan? 1 dikali 2 2. 25 dikali 25. Nah, ini belakangnya pasti 25 nih. Ini setelah angka 2 kan 3 kan? 1, 2, 3. 2 kali 3 dikalikan. Jadi 6, 2, 5. 35 dikali 35. Belakangnya 25. Setelah angka 3, angka 4. 3 dikali 4 dikalikan 12. Jadi 12, 25. 45 dikali 45. Belakangnya 25. Setelah angka 4, ini angka 5. 4 dikali 5, 20. Jadi 20, 25. 55 dikali 55. Jadi belakangnya 25. Setelah angka 5, angka 6. Jadi 5 dikali 6, 30 ya. 30, 25. Nah, ini ada angka 30, 25. Jadi akarnya adalah 55. Nah, tinggal kita jumlahkan saja. Oke. Selanjutnya kita jumlahkan saja. Jadi 0,16 ini kita jumlahkan. Ini per 100, per 100, ini per 100, per 100, ini per 10. Jadi ini kita, yang bawah kita kali 10, yang atas juga kita kali 10. Jadi hasilnya adalah 40 per 100. Jadi kalau kita jumlahkan, hasilnya adalah ini 40 per 100 ditambah 5 per 100 ditambah 55 per 100. Jadi 55 ditambah 5 tambah 40, ini 100 ya. 100 dibagi 100. Jadi hasilnya adalah 1. Oke, cukup sekian pembahasan kali ini. Tetap semangat belajar ya. Semoga kalian mendapatkan apa yang kalian cita-citakan. Oke, sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.